Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa ikhwati fiddin, as-shaimuna was-shaimat, jamaah salat asar Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Tsumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebuah anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan sampai dengan hari yang ke-10 dari rangkaian Ramadan 1444 Hijriah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan kita diperintahkan oleh Allah banyak bersyukur, untuk selalu banyak mengingat akan nikmat Allah yang telah Allah berikan tengah kehidupan kita semua, sehingga Allah tambah nikmat yang hakikatnya kepada hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Hakikatnya saat kita pandai bersyukur atas nikmat dan karunia Allah, Allah berjanji dan bersumpah akan ditambah nikmat. Dan kita sudah pernah pelajari ada 4 tingkatan nikmat yang Allah berikan tengah kehidupan kita. Nikmat yang paling rendah itu harta. Pada selama ini banyak orang berpikir harta itu nikmat Allah yang tertinggi. Jadi tolong diingat, harta itu nikmat Allah paling rendah. Nanti kita lihat kenapa paling rendah. Berikutnya nikmat Allah paling tinggi apa? Al-afiyat. Apa arti afiat? Sehat lahir dan batin. Buat apa harta banyak kalau sakit-sakitan bahagia? Jadi sehat lahir dan batin. Sehat secara jasmani tidak sehat, rohani juga tidak bahagia. Maka disebut afiat. Sehat secara jasmani dan rohani. Tapi nggak cukup. Ada rezeki Allah paling utama. Apa itu? Auladul abrar. Saat kita dianugerahkan oleh Allah anak-anak yang soleh-soleh. Buat apa harta banyak, buat apa sehat lahir batin, ternyata tidak memiliki anak soleh-soleh, bahagia atau tidak? Tapi kita gak pernah berpikir itu. Di kepala kita, mindset kita, harta itu adalah nikmat Allah yang paling hebat. Maka sampai kita banting tulang mengejar. Bahkan tidak sedikit di antara kita dalam sholat masih mikir harta dan harta. Ada nikmat paling rendah. Ada nikmat Allah paling sempurna. Apa itu? Rahmat dan ridha Allah. Itu harus kita kejar seharusnya. Itu harus menjadi target goal harus. Karena kalau Allah sudah meridhoi kita, harta itu mudah bagi Allah. Kalau Allah sudah ridho, pasti kita diberi sehat jasmani dan rohani. Al-afiyat. Kalau Allah sudah ridho, pasti kita dianugerahkan anak yang soleh dan solehah. Walaupun tidak ada jaminan. Buktinya Nabi Nuh alaihissalam, Allah ridho dengan Nabi Nuh, tapi anaknya Kan'an kan tidak menjadi anak yang soleh. Tapi minimal ada di antara anak-anak kita yang soleh-solehah itu karena Allah telah ridho. Nah, saya hari ini nggak mengkaji kitab Al-Ulum Marjan karena saya ingin muhasabah sambil saya pamitan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah, saya dengan Ustaz Abdullah akan berangkat tanggal 5 April, berarti hari Rabu subuh kami akan sholat di Masjid Al-Falah. Sekalian pamitan dengan Ustaz Ahmad dan sebagainya jamaah, karena starting kami dari sini. Muhasabahnya apa Bapak Ibu? Pernah terlintas nggak tadi? Jangan-jangan ini sholat asar terakhir dalam hidup kita. Ya,
ada orang Tanah Abang kelihatannya, bos mie ayam. Habis ini tadi traktir makan mie ayam di restoran beliau. Mertuanya, saudara kita ya. Pernah terlintas? Pernah terbayang nggak? Jangan-jangan ini Ramadan terakhir untuk hidup. Pernah kebayang nggak? Jangan-jangan hari ini adalah hari terakhir yang Allah beri kesempatan untuk kita. Saya berpikir ini kenapa Bapak Ibu? Negeri ini dikagetkan dengan sebuah berita yang bagus. Ada berita yang jelek, ada berita yang bagus. Berita jeleknya apa? Transaksi 300 sekian triliun nggak jelas. Itu berita jelek. Berita baiknya, pernah dengar nggak berita? Di awal malam Ramadan, berarti malam Kamis, ada seorang DKM di Palembang, Allah wafatkan sedang sujud di rakaat pertama sholat tarawih. Dengar nggak berita? Karena TV One mengangkat katanya berita. Saya cuma dapat cuplikannya saja di media sosial. Sedangkan sebelumnya kita mendengar Profesor Ali Yafi juga meninggal sebelum Ramadan. Ingat ya, Ali Yafi itu mantan Ketua Umum MUI, Profesor Doktor. Tapi qadarullah masya fa'ala, beliau diwafatkan Allah bukan sedang sujud. Kok hebat banget ya Ketua DKM Palembang tuh Allah wafatkan sujud. Kerajaan Saudi yang saya tahu, kalau ada jamaah haji atau umroh yang meninggal sedang sujud, apa yang terjadi? Seluruh keluarga si mayit itu diundang oleh Raja Saudi untuk umroh atau haji. Dan itu tamu kerajaan. Karena dianggapnya orang mulia, maka perlu dimuliakan. Maka semakin nyata Bapak Ibu, kemuliaan kita di hadapan Allah bukan karena titel, bukan karena kedudukan, bukan sosok ulama yang banyak jamaah dan followersnya, bukan itu parameter. Ukurannya Allah sebutkan di surat Al-Hujurat ayat 13 kita hafal, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia paling mulia di hadapan Allah mereka paling bertakwa. Makanya Allah wajibkan saum Ramadan kepada orang beriman dan mereka la'allakum tattaqun, supaya kita meraih derajat itu. Bahkan Allah tegaskan lagi dalam surah Al-Mulk di ayat 2, yang sangat menentukan kedudukan kita di hadapan Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amal ibadahnya di antara kita, itu yang paling hebat di hadapan Allah. Karena kami ini belum tentu hebat di hadapan Allah. Apalagi sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW dari Sahih Bukhari, pernah sering kita dengar. Orang kafir, orang musyrik belum masuk neraka, ternyata 3 golongan ini duluan masuk neraka. Wa'iyadzubillah, kata Rasulullah SAW. Pada dan pandangan kita melihat dengan kasat mata, nggak mungkin 3 golongan di ahli neraka. Pasti mereka duluan masuk surga malah. Tapi dalam pandangan Allah, innallaha alimun bidzati sudur, karena Allah Maha mengetahui apa yang terdetik dalam hati seseorang. Apa niatnya hanya Allah yang tahu dengan dirinya. Kita hanya melihat kesennya doang. Siapa mereka? Masih ingat? Mas Robi, seorang ulama, hafiz, tokoh masyarakat, dikenal sebagai sosok ulama, cendekia, tapi duluan masuk neraka. Berkaitan apa? Niatnya bukan karena Allah. Yang kedua siapa? Sosok yang dermawan. Masjid ini dia saum terbesar, tapi terbetik dalam dirinya, untung ada aku, habis dia. Yang ketiga siapa? Sosok mujahid. Dia membela agama Allah bukan karena Allah, supaya disebut hebat, pahlawan, pemberani, imam besar misalnya. Dan Allah nggak bisa kita bohongi, karena Allah Maha mengetahui. Maka Allah ingatkan kepada diri saya dan kita semua dan surah An-Najm, surat yang ke-53 di ayat 32, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Hai Taufik, yang menganggap dirimu paling hebat, paling soleh, karena Ustadz di Al-Falah, bukan itu ukurannya.
Aku yang paling mengetahui siapa di antara yang hadir di sini paling bertakwa di hadapan. Dan gak mungkin kan Allah wafatkan orang sedang sujud, sedang ibadah, orang yang asal-asalan di hadapan Allah, mungkin? Gak mungkin. Pasti ini orang-orang istimewa di hadapan Allah. Tapi dia gak pernah istimewa di hadapan kita. Sosok Uwais Al-Qarni itu kenapa istimewa? Padahal Uwais itu bukan sahabat. Uwais itu gak pernah ketemu Rasulullah SAW, nggak pernah langsung dididik oleh Rasul seperti para sahabat yang lain. Kenapa Uwais terkenal? Bahkan Rasulullah SAW berwasiat, hei sahabatku, kalau kalian ketemu Uwais, pada situ ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Khulafaur Rasyidin, orang-orang terhebat, garda terdepan. Tapi kalau kalian ketemu Uwais, minta doa dari Uwais. Apa amalan Uwais? Hanya berbakti pada ibu. Tapi Uwais dikenal oleh penduduk langit. Rasulullah SAW nggak pernah ketemu Uwais, tapi dapat berita dari langit tentang kehebatan Uwais di mata Allah dan para malaikat. Saya jadi ingat pentingnya ada amalan rahasia antara diri kita dengan Allah. Bahkan orang terdekat kita, istri kita, anak-anak kita tidak boleh tahu amalan tersebut. Karena amalan rahasia ini sangat menentukan kita kelak di hadapan Allah. Ada seorang pengusaha dari Qatar, saya cuma baca, saya juga nggak tahu. Dia itu didaftarkan haji oleh sahabat bisnis. Saat diberitahu aku udah daftarkan kamu, kaget. Aku nggak siap dengan berbagai alasan. Udah berangkat aja. Udah tanggung, udah daftar, udah bayar, semua tinggal berangkat aja. Mungkin dia merasa nggak enak, bahasa Jawa yang pekewuh loh, merasa nggak enak lah. Berangkatlah. Qadarullah masya'a fa'ala. Kan yang tahu amalan seorang hanya Allah, betul. Dia berangkat itu kan karena dipaksa temannya kan, bukan dia daftar kan, tak kayak kita. Dia itu diwafatkan Allah depan Ka'bah, sedang sujud, sedang pakai ihram. Kira-kira orang meninggal depan Ka'bah sedang sujud pakai ihram itu di mata Allah orang sembarang. Emang Allah kita itu bisa ABS asal Bapak senang. 2 hari lalu saya ngisi di SK Migas, berikutnya di Kemenkumham, masalah hukum semua. Ternyata saya baru tahu deputi di Migas yang mengawasi tentang gerak-gerik semua karyawan-karyawati sana, jangan main-main, itu seorang irjen. Tapi hebat titelnya, dia irjen tapi profesor doktor ya. Nah, dalam kajian itu beliau dengar, qadarullah bantu saya Ustaz untuk mengawasi. Makanya saya katakan saya cuma bisa bantu lewat ayat-ayat Allah. Siap, karena dia polisi siap-siap aja kan. Apalagi itu siapa loh ayat. Apa amalan laki-laki Qatar itu yang saya baca? Ternyata heboh, termasuk sahabat yang mendaftarkan dia terheran-heran. Amalan apa nih teman gue? Kok meninggalnya mulia sekali? Dicari kasak susah di sini, akhirnya ditemu satu jawaban yang istri juga nggak tahu. Ternyata orang ini setiap berangkat kerja dia masak masakan. Kalau ditanya istri itu apa? Persiapan makan siang. Padahal dia masak masakan ini bukan untuk dirinya. Dia sengaja datang ke seorang nenek yang tinggal di pinggiran kota Qatar itu. Nenek itu cuma sebatang kara. Setiap hari dia beri makan. Istrinya nggak tahu, tapi Allah tahu. Dan Allah muliakan. Hari ini mari bertanya diri kita, diri saya khususnya, amalan rahasia apa yang keluarga kita tidak tahu? Carilah, berusahalah, kejarlah dia di sisa umur yang Allah berikan. Karena Allah sudah ingatkan surah Al-Hasyr, surat yang ke-59 di ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kembali orang beriman Allah perintahkan bertakwa pada Allah. Karena orang beriman itu belum tentu bertakwa.
Sama dengan orang Islam belum tentu beriman. Masih ingat nggak surah Al-Hujurat yang 4? Saat orang Arab Badui mengatakan amanah, ditegur oleh Allah, kamu belum beriman, kamu baru Islam. Makanya Allah wajibkan dari surat Al-Baqarah 183. Kalau kita renungkan, ya Allah wajibkan puasa Ramadan orang Islam atau orang beriman? Orang beriman. Pada fikihnya syarat wajib puasa orang Islam, berakal, balik, kan gitu. Kalau fikih kita pelajari. Hari ini terjawab, Allah yang Maha Tahu membuktikan. Kenapa yang wajibkan orang beriman? Kalau orang Islam banyak, orang Islam nggak puasa banyak nggak sekarang? Makin miskin makin nggak puasa banyak. Tadi saya ketemu supir angkot, ya jalannya pelan, jalan sempit dari Bojong, saya kan. Merokok saya anaknya. Ya bayangkan, nggak ada malu-malunya. Udah miskin, nggak ada penumpang lagi, apa ya? Astagfirullah, itu lah. Udah miskin dunia, miskin pula akhirat. Kapan bahagianya orang? Kan gablek aja, bahlul. Ya, naudzubillah. Allah mahdi. Semoga Allah beri dia hidayah. Ya, karena kita kan bisa menilai orang. Mana tuh habis kita ngomong dia dapat hidayah, masya Allah dia kan. Pagi udah kita doakan, Allah mahdi. Semoga Allah beri dia hidayah. Nah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, apa kata Allah Subhanahu syarah 18? Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan hari esok. Apa hari esok yang paling dekat dengan kehidupan kita? Kematian. Mas Robi udah siap mati belum? Kalau meninggal sekarang siap nggak Mas? Kok ragu? Justru kok meninggal sekarang bahagia, meninggalnya di rumah Allah. Yang jangan meninggal lagi di toko, lagi hitung duit piti. Fulus. Justru kita berharap meninggalnya sekarang. Karena itu perintah Allah, itu nasihat Allah, itu anjuran Allah, gambaran Allah di surah Ali Imran ayat 102. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Kan itu bahasa Allah. Nggak kepingin Mas Robi meninggal di masjid, kok takut dari itu? Mas banyak utang, enggak kan? Itu hakikat. Hendaklah setiap jam perhatikan hari esok. Hari esok yang sangat dekat dengan kita, kematian. Padahal diingatkan oleh Allah di surah Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsun fi ardin tamut. Enggak ada seorang pun yang tahu di bumi mana kita diwafatkan oleh Allah. Tapi yang jelas dijelaskan oleh Rasulullah SAW, seseorang itu mati kenapa? Kenapa kita mati? Hah? Karena rezekinya sudah habis. Catat. Kita itu baru meninggal kalau rezeki sudah habis. Berarti kalau kita masih hidup, rezeki kita masih ada tidak? Tapi yang aneh, yang banyak dikeluhkan manusia berkaitan rezeki atau akhirat. Makanya apa kata Allah? Manusia udah zalim, bahlul, zaluman jahula. Udah zalim, stupid. Apa bentuk stupid yang paling nyata? Yang dikeluhkan manusia berkaitan rezeki, pada Allah menjamin rezeki kita sampai akhir hayat. Itu disebut jahula, itu di situ salah satu. Kalau dikembangkan lagi banyak lagi kejahilan kita. Coba lihat. Kalau orang nikahkan anak, mau tua bagaimana, dia siap berdiri di atas panggung sejam lebih. Jaim deh. Senyum sana, senyum sini, walaupun kaki udah mencopot. Tapi begitu sholat tarawih, imam sedikit lama, muka berubah kayak jeruk purut. Atau jeruk purut berkerut-kerut. Nggak senang ya, imam ini lama banget. Pakai hadis yang nggak tepat ya. Oh, zaman Rasulullah SAW ada Mu'az ditegur karena lama. Mu'az tuh kelamanya memang panjang banget surat yang ayat yang dibaca. Ini imam kita nggak seperti Mu'az bacaannya. Pakai dalil itu pula. Apalagi bapak-bapak yang pernah dilantik mungkin. Dalam upacara resmi pasti nunggunya lama banget itu acara itu. Kok kuat sih Pak Nyoman? Ya. Jawabannya, saya dapat berita 2 hari lalu. Ada mahasiswa kita, mahasiswa baru di Mesir.
Dia mungkin nggak tahu dia sholat tarawih di masjid yang baru dia kunjungi. Dia nggak tahu SOP sholat tarawih masjid itu. Ternyata di masjid itu sholatnya setiap tarawih itu 5 juz Pak Syarif. Gimana Pak Syarif? Sehari 5 juz. Setiap malam 5 juz. Jadi anak ini udah goyang-goyang. Percis kayak kita umrah dulu. ya udah goyang-goyang. Tapi di sebelah anak muda ini ada seorang tua. Yang dia heran, dia udah goyang-goyang, udah gak kuat. Orang tua dia gak bergeming, tetap kokoh dia. Ini percis saya umrah sebelum pandemi. Di sebelah saya ada orang Maroko, kakek-kakek 80 tahun. Imam berdiri. Saya lihat Pak Nyoman tunggu kapan mau Maroko, saya gitu kan. Ini orang tua berdiri. Tapi saya tanya, kenapa bisa saya gini? Ya dia cuma senyum-senyum aja. Tapi orang tua ini tanya oleh anak muda, kenapa Syekh bisa berdiri tegak? Saya udah mau pingsan. Jawaban Syekh ini indah sekali. Hei anak muda, kamu tadi sholat pakai tenaga, sedangkan tadi saya sholat pakai kekuatan iman. Karena iman itu akan membuat kita akan tegak di hadapan Allah. Kekuatan iman itu membuat kita rindu bertemu Allah lewat sholat. Bukankah sholat itu sedang dialog dengan Allah? Bukankah lewat sholat kita sedang berkencan dengan Allah? Bukankah lewat sholat kita sedang telekonferensi dengan Allah? Saya tadi ngajar Zoom komunitas Jogja dan dimanapun. Mereka alumni SMA 73 Yogyakarta, angkatan 73. Berapa usia mereka? Saya lahir 70 dan 54, ya kan contoh gitu. 53. Ya. Dan alhamdulillah 2 jam kita betah. Saya juga betah. Karena merasa nyaman aja. Ya. Nah hari ini mari bertanya, kenapa bertemu Allah lewat sholat kita nggak nyaman berlama-lama? Kenapa duduk di Masjid Al-Falah nggak nyaman berlama-lama? Berarti iman kita yang salah. Iman kita yang sedang sakit. Orang tua tadi, Syekh tadi kenapa kuat? Karena kekuatan iman. Kalau boleh saya beri perumpamaan permisalan. Siapa di sini hobi mancing? Gak ada ya? Gak ada yang ngaku ya? Gak ada yang ngaku ya? Coba lihat orang hobi mancing. Aneh gak? Ikannya ditimbang oleh pemilik kolam, dimasukkan ke kolam, mancing berjam-jam dapat, ditimbang deui. Tahu ditimbang deui, timbang lagi. Aneh nggak orang mancing? Yang lebih aneh lagi, kadang-kadang ikannya kelihatan. Di Atang Sanjaya itu ada kolam ikan. Saya makan, kalau makan apa bebek itu ada. Itu ada pemancingan kolam ikan perlombaan. Perlombaannya apa? Ikan lele. Ikan lele besar berapa kilo? Ikan lele kelihatan. Apa yang dipancing? Terus ada yang ngeles, Ustaz nggak tahu seninya mancing. Yang asik saat ditarik, ayah. Saya bilang, saya ini orang pantai. Kalau memancing jangan tanggung kelihatan ikan kolam. Kita mancing di laut lepas, biar ditarik ikan paus sekalian. Itu baru seni mancing. Kan gitu kan? Kalau dapat ikan tuna 100 kilo, nggak pakai sarung tangan, habis tangan. Itu baru seni mancing. Ini ikan cuma setengah kilo, pakai seni mancing lagi. Sekali tarik ikannya udah nggak bergerak-gerak. Orang setengah kilo, betul nggak? Bayangkan. Yang goes. Kenapa sih orang yang hobi goes bisa berjam-jam cari trek yang ekstrim? Kenapa? Karena dia menikmati. Nah harusnya kita ini bertanya pada diri kita tentang kualitas iman kita. Ada nggak di antara kita yang cari? Aku sengaja cari masjid yang lama berdiri sholat tarawih. Kalau perlu setiap malam 1 juz. Ada nggak kebayang? Kami ini umroh akhir Ramadan karena rindu ya. Kalau Allah saya sudah diberi beberapa kali. Sengaja saya daftar. Saya rindu dengan sholat tarawih di sana gaya. Karena setiap malam itu 4 jam kita berdiri. Betul Pak Nyoman? Rindu. Karena dibaca imam setiap malam itu 2 juz. Juz beneran loh, bukan juz al-bukat. Kalau itu malam 21, 20 rakaat dibaca juz ke-21, 20 rakaat 1 juz. Kalau masjid kita kan 1 juznya udah dirapel kan, dari subuh, ya kan Ustaz ya, benar ya? Dari potong-potong, nah saya gitu lah kan. Ya darinya.
Di sana murni 1 juz, udah selesai 2 jam. Jam 9 mulai, jam 11 selesai. Nanti mulai jam 1 kurang 15. Memang sholatnya nggak lama, cuman waktunya jam 1 kurang 15, puncaknya ngantuk. Udah? Dibaca imam malam 21, tanya Pak Asap, di malam 21 baca gimana Pak? Juz pertama surat Al-Baqarah, 10 rakaat 1 juz Al-Baqarah. Gimana Pak? Sikilnya copot nggak Pak? Tapi justru di sana nggak ada orang yang protes dengan Imam Sudais. Ganti itu imam, nggak gaul. Karena imam gaul yang bacaannya kul-kul, itu imam gaul. Tahu kul-kul? Qallawat, itu imam gaul. Nah hari ini saya dapat berita, artinya bukan hari ini, beberapa hari yang lalu. Ternyata pemerintah Saudi tahun ini kasih diskon. Sholat yang saya bayangkan kami 20 rakaat 2 jam berdiri, ternyata didiskon jadi 40%. Hanya 13 rakaat. Berdiri cuma 1 jam. Orang-orang yang imannya lemah justru sujud syukur. Ini dia, mantap Ustaz. Biar kita banyak tidurnya. Coba bayangkan. Kita sedih. Kok didiskon pula? Apalagi alasannya nggak masuk akal. Alasannya apa? Menghindari macet, kan aneh. Sholat kok kaitan menghindari macet? Nggak masuk akal. Ini terjadi. Jadi kita sampaikan awal. Memang secara hadis, secara pandangan syar'i, 11 rakaat itulah yang dikerjakan Rasulullah SAW setiap sholat malam, baik itu di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Itu yang paling afdol. Tapi tidak salah mereka mengerjakan 2-3, di Kufah sampai 7-3 rakaat, karena mereka menyeimbangkan lamanya durasi sholat Rasulullah SAW yang 11. Beliau sholat 11 itu hampir menjelang subuh selesai. Bisa bayangin rakaat pertama dibaca Al-Baqarah. Sahabat berpikir akan ruku, lanjut surat Ali Imran. Sahabat berpikir akan ruku, lanjut surah An-Nisa. Udah berapa tuh Mas Robi? Al-Baqarah berapa? 286, 27. Belum apa udah salah ya. 286. Terus An-Nisa berapa? Oke, Ali Imran berapa? 200. An-Nisa. Nah, udah berapa tuh total? Pokoknya sekian ratus lah pokoknya. Baru ruku beliau, dan rukunya digambarkan hampir selama berdirinya beliau. Maka apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Wala tas'al min turhinna wa husnihinna hatta rahimtu. Jangan kalian tanyakan bagian panjang dan indahnya sholat Rasulullah SAW sampai aku kasihan melihat. Gimana nggak kasih sampai bengkak? Tulul qiyam, karena lama berdiri dalam sholat. Kalau kita bengkak kenapa? Asam urat kumat. Nah, cari obat ke Mas Robi. Habatus sauda ya. Obatnya apa Mas Robi kalau asam urat? Itu contoh demikian. Jadi inilah bedanya kita. Kualitas iman saya dan kita semua berbeda dengan salafus saleh. Mereka bertemu dengan gaya sholat demikian, rindu mereka. Malam kedua semakin ramai mereka. Memberitahu yang nggak hadir malam pertama. Tadi malam kami sholat, tapi gaya sholat seperti ini, nggak ada yang mundur. Justru yang tadi malam memberitahu yang belum hadir. Yang belum hadir kepingin tahu bagaimana sholat Rasulullah SAW di waktu malam bulan Ramadan. Malam ketiga kita pahami semakin ramai. Malam keempat sudah penuh sesak Masjid Nabawi, tapi Rasulullah SAW tidak keluar dari rumah istrinya Aisyah. Dan sahabat nunggu sampai subuh. Habis sholat subuh sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami rindu sholat seperti malam kemarin. Kenapa engkau tidak keluar ya Rasulullah? Pada sholat malam-malam 3 malam itu bengkak kayak. Jawaban Rasulullah SAW, khasyitu ayyufridu haji sholat. Aku sangat takut sholat menjadi wajib untuk kalian. Saking sayangnya beliau mewajibkan sholat malam untuk dirinya, untuk umatnya nafilatallah kata Allah dan surah Al-Isra, sebagai sholat tambahan, nafilah, sholat sunnah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallah asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah hanya menjanjikan orang yang ahli tahajud, dijanjikan Allah akan diberi tempat yang sangat mulia, maqaman mahmud. Coba perhatikan orang ahli tahajud, hidupnya Allah mudahkan. Dia nggak kaya, tapi hidupnya nothing tulus. Saya pernah lihat satu keluarga tinggal di satu lorong daerah Menteng. Mereka suami istri udah haji, pernah umroh plus Aqsa,
pernah umroh di bulan Ramadan, Ramadan plus Mesir. Kali ini mereka sengaja daftar umroh akhir Ramadan. Saya berangkat tanggal 5, mereka berangkat tanggal 6. Apa pekerjaan mereka? Istri cuma warung kecil di lorong. Suaminya cuma karyawan ingkopat yang sudah pensiun sekarang. Kalau kita lihat kehidupannya di luar nalar. Bahkan bapak suaminya ini pernah dipanggil oleh pimpinan ingkopat jenderal bintang 1. Saya aja belum pernah ke haji, kok kamu bisa menaik haji, bisa umroh, dari mana uang? Saya curiga kamunya korupsi, saya suruh cek, ternyata kamu bersih. Maka bapak yang saya ceritakan ini dia cuma senyum. Ini semua karunia Allah. Saya ngajar Menko Polhukam, banyak jenderal itu belum haji dan umroh. Ada jenderal bintang 3 yang masih aktif dulu pas dia berangkat haji karena tugas negara, karena undangan kerajaan Saudi, kan ada tuh jatah-jatah kerajaan Saudi. Bantu saya Ustaz, saya baru kali ini ke sana. Saya nggak ngerti apa itu ihram, mikot, bantu saya. Coba ya. Terus saya tanya, Pak Jenderal selama ini kemana aja? Saya nggak punya waktu Ustaz, bela negara. Coba, selalu bela negara. Berarti kalau mati ditanya malaikat mungkar nakir, bela negara ya? Kira-kira disiksa nggak oleh itu? Nah itu contoh. Nah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ayo kita muhasabah. Kalau ini Ramadan terakhir untuk kita, apa yang sudah kita siapkan lewat puasa dengan bulan Ramadan yang hari ini Allah beri kesempatan kepada kita. Kalau kita melihat dari surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Memang ahli tafsir mengatakan arti la'alla, kalau bahasa kita kan semoga. Tapi Allah itu mengatakan la'alla itu sesuatu yang pasti. Nah, kalau Allah mengatakan sesuatu yang pasti, ada jaminan nggak kita pasca Ramadan meraih derajat takwa? Ada jaminan tidak? Untuk menjawabnya kita lihat keterangan Rasulullah SAW. Rubba sha'imin hadduhu minas siyam al-ju' al-'atas. Hadis dari Ahmad. Betapa banyak kata Rasulullah SAW, dengarkan, mari kita perhatikan. Bukan betapa sedikit, betapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya, hanya mendapatkan lapar dan haus. Betapa banyak. Hadis berkaitan betapa banyak itu hampir semua ibadah diingatkan oleh beliau. Rubba qa'imin laisa min kamil atabu wan nasab. Betapa banyak orang sholat seperti asar tadi tidak mendapat apapun dari pahala sholatnya kecuali mendapatkan capek dan letih. Bacaan Quran juga ada kaitan dengan rubba qari'in wal Qur'anu yal'anu. Betapa banyak orang membaca Quran, Quran melaknat si pembacaan. Haji, apa kata Rasulullah SAW? Yang diterima haji di sisi Allah hanya segelintir orang, hanya beberapa orang. Jadi ibadah itu tidak cukup sekedar mengerjakan, tapi sejauh mana kita melaksanakan ibadah itu imanan wahtisaban. Dasari iman dan mengharapkan ridho Allah. Itu yang sangat menentukan kualitas ibadah kita depan Allah. Nah, bagaimana mewujudkan la'allakum tattaqun, dan bagaimana terhindar dari orang-orang yang berpuasa tapi cuma mendapatkan lapar dan haus. Bahkan lebih ekstrim lagi doa malaikat Jibril alaihissalam. Saat Rasulullah SAW menaiki anak tangga mimbar, datang malaikat Jibril dan memerintahkan beliau ucapkan amin Muhammad. Salah satunya apa? Rohma anfu abdin atau rohima anfu abdin. Celaka seseorang saat dia dipertemukan Ramadan dan saat Ramadan berlalu dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Bisa bayangkan Ramadan seperti kita, ternyata pasca Ramadan dosa kita belum diampuni oleh Allah. Pada salah satu tujuan kita diperintahkan saum Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa Ramadan dari iman mengharapkan ridha Allah, diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Tapi na'udzubillah wa a'yadzubillah, ada di antara kita Ramadan berlalu dosa yang belum diampuni. Maka ada dua kajian kita, semoga cukup sampai jam 5. Siapa mereka derajat takwa? Dan siapa mereka yang puasa cuma dapat lapar dan haus, dan pasca Ramadan dosanya belum diampuni oleh Allah? Yang pertama, siapa mereka derajat takwa? Menurut Al-Fakir, kalau kita mampu mewujudkan Ramadan menjadi 5 aspek yang harus kita wujudkan di sisa Ramadan tahun ini.
Apa 5 perkara itu sehingga benar-benar kita meraih derajat takwa dengan izin Allah? Pertama, jadikan Ramadan itu syahrul ibadah, bulan beribadah. Dan itu didukung oleh dalil Al-Quran. Contohnya Allah sebutkan surah Al-Baqarah di ayat 184, ayyaman ma'dudat, bahwa puasa itu Allah telah tetapkan hari-harinya, sebulan penuh. Saya sedikit ingatkan, bisa jadi Idul Fitri ada berbeda tahun ini, karena Muhammadiyah jauh-jauh hari sudah menetapkan Ramadan tahun ini hanya 29 hari. Idul Fitrinya tanggal 21 April. Karena saya ketua Majelis Tarji, kita sudah menetapkan kalau berbeda kita sholatnya di lapangan Sempur. Pemerintah menurut BRIN, di BRIN ya, ada 8 di situ, kelihatannya pemerintah 30 hari menggenapkan. Karena pemerintah sejak tahun lalu menaikkan metodologi ru'yatul hilal dari 2 derajat menjadi 3 derajat. 2 derajat nggak bakal ketemu, apalagi naikin lagi, makin nggak ketemu. Sedangkan metode hisab kan wujudul hilal. Hilal itu terwujud di atas berapa? Di atas 0 derajat sudah wujudul hilal. Hilal sudah berwujud kalau di atas 0 derajat. Itu metode hisab. Tapi agak unik memang pemerintah ini, tidak konsisten. Saya mau nanya, jadwal sholat kita pakai metode ru'yah atau hisab? Hisab. Jadwal imsakiyah yang dicetak-cetak di mana-mana oleh Kementerian Agama itu pakai metode hisab atau ru'yah? Hisab. Jadi nggak konsisten, paradoknya di situ. Begitu menetapkan 1 Ramadan pakai ru'yah. Nah, inilah kita hari ini agak unik. Apalagi cara pendekatannya udah beda derajat. Tadi saya katakan wujudul hilal, di atas 0 derajat sudah berwujud tuh hilal. Bahkan lewat aplikasi itu bisa kita cek wujudul hilal. Ya. Kalau ru'yatul hilal itu dari 2 derajat pemerintah naik 3 derajat. Berarti akan sering terjadi perbedaan. Maka kembali kepada kaidah Rasulullah SAW, dah ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan keraguan kepada yang tidak ragu. Tapi feeling, keyakinan saya, pasti umat Islam Indonesia kalau ada perbedaan, yang dicari yang duluan lebaran ada yang terakhir lebaran. Paham? Ya, biasanya yang dicari gimana duluan lebaran atau yang terlambat lebarannya. Masih yang duluan nanti. Ya, makanya sholat di lapangan Sempur biasa terlalu penuh biasanya. Karena orang cari yang duluan. Itu ada intinya. Apa? Asumsi keyakinannya. Tapi hadisnya tadi, tinggalkan keraguan pada yang tidak ragu. Kalau yakin 29 hari dan itu lewat metode yang kita tahu, walaupun ada kelompok mengatakan metode hisab itu bid'ah, mereka lupa Rasulullah SAW mengatakan dirinya ummi, buta huruf. Dulu mana ada ilmu falak, mana ada ilmu astronomi dulu. Jadi terlalu gegabah juga berarti mengatakan itu perbuatan bid'ah. Padahal Allah menyatakan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Allah ciptakan matahari dan bulan untuk dihisab, betul. Lita'lamu adada sinin wal hisab. Untuk apa Allah ciptakan matahari dan bulan? Untuk kita menghisab. Itu pernyataan Allah, Pak. Jadi kok dilihat kedudukan dalil lebih tinggi Al-Quran, betul. Walaupun sumuli ru'yat itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nah Bapak Ibu, bukan itu yang saya sampaikan. Jadikan Ramadan bulan ibadah. Ibadah apa yang paling utama sepanjang Ramadan? Pertama jelas saum Ramadan. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga sholat tarawih. Semakin nyata negeri, gak pernah belajar. Baru malam ke-10 tadi malam jamaah Masjid Al-Falah udah mulai berkurang atau tetap istiqomah? Makin maju. Kira-kira kalau nanti malam hujan lebat makin maju nggak? Baru hujan air, mana kok hujan batu makin nggak ada orang? Nggak pernah belajar. Saya mau nanya, puasa Ramadan itu dalam hadis Rasulullah SAW sandingkan, pasangkan dengan qiyamul Ramadan, betul? Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma Ramadan. Jadi puasa itu perlu dicatat, diingat oleh keluarga muslim Al-Falah. Beliau sandingkan dengan qiyam Ramadan. Maknanya puasa seseorang gak akan sempurna pahalanya. Bahkan bisa jadi hanya dapat lapar dan haus kalau dia meninggalkan sholat tarawih.
Jadi keliru besar. Beritahu anak-anak kita. Saya paling khawatir kalau remaja kita, anak laki kita atau anak perempuan kita minta izin bukber. Yang kita lihat dengan mata kepala, orang bukber tuh banyak yang nggak sholat. Sholat maghrib dia tinggal. Apalagi ba'diyah maghrib udah pasti itu. Coba cek betul kan? Ujungnya pasti nggak ke masjid dia. Sibuk dia di kafe, di restoran. Jangan sampai anak-anak kita biarkan. Itu namanya dayus. Bapaknya jungkir balik di Al-Falah, anaknya dibiarkan gitu. Bapaknya dengan mimpi masuk surga ke ibu. Itu namanya dayus. Masih ingat nggak dayus? Salah satu penghuni neraka kau. Jadi ajarkan tentang pentingnya sholat tarawih. Nggak sempurna pahala saum Ramadan tanpa sholat tarawih. Bahkan kita sudah sholat tarawih ada perintah yang khusus dari Rasulullah SAW. Man qama mal imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Yang sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai salam, maka tercatat bagi dirinya seperti beribadah sepanjang malam. Artinya apa Bapak Ibu yang mudah kita pahami? Kalau ingin sholat tarawih 11 rakaat, datang ke Al-Falah. Kalau ingin nggak selama di Al-Falah, pilihlah masjid yang nggak terlalu lama. Jangan nanti ujungnya 8 rakaat pulang. Oh, alasannya Al-Falah 11, aku mau 23, salah tempat. Yang ingin 23 jangan ke Al-Falah, cari masjid 23. Jangan sampai nanti ingin 11 ke masjid 23, ujungnya apa? Begitu 8 rakaat dia duduk tunggu imam kapan witir. Sama yang daftar umrah akhir Ramadan, keliru kalau daftar sholat tarawihnya nunggu kapan imam witir, 8 rakaat dulu, imam witir baru ikut berdiri. Itu salah tempat. Jangan daftar rugi. Jadi perintahnya ikut imam sampai salam. Karena pahala seperti beribadah sepanjang malam. Dan kaidah i'tikaf itu apa? Ahya lailahu, hidupkan malam. Bukan pindah tempat tidur. Ada pula peserta i'tikaf bawa bantal, bawa selimut, pakai bawa laptop. Ini mau apain? Mau i'tikaf untuk pindah tempat tidur. Kalau lagi Piala Dunia nobar pula, tempat i'tikaf nobar, ya kan? Astagfirullah. Bayangkan sekarang ini. Nah, inilah karena nggak ittiba, karena nggak pakai ilmu beramal. Ini akibatnya begini. Ya, jadi lakukan ibadah tarawih itu menjadi bagian dari kesempurnaan puasa Ramadan kita. Ikuti berjamaah bersama imam sampai salam. Saya udah jelaskan tadi. Ingin 11 cari masjid 11. Nggak ada 8 rakaat pulang, Ustaz saya witir nanti akhir malam. Ini salah tempat. Karena orang ini ruginya di mana? Nggak mendapatkan pahala seperti beribadah sepanjang malam. Ada 3 amalan yang pahala sepanjang malam. Pertama dari sholat tarawih berjamaah bersama imam. Yang kedua apa? Yang pahalanya seperti beribadah sepanjang malam. Baca Quran 100 ayat kapan? Setiap malam, bukan setiap hari, setiap malam. Yang ketiga, sholat subuh berjamaah. Barakallahu. Jadi 3 amal ini pahalanya dahsyat. Pertama sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai salam. Yang kedua man qara'a fi kulli lailah kaqunuti lailah. Yang baca Quran setiap malam 100 ayat seperti beribadah sepanjang malam. Rugi yang enggak baca setiap malam 100 ayat. Arti malam dari sejak maghrib sampai subuh harus punya target 100 ayat. Ustadz surat apa? Terserah, yang penting 100 ayat. Cuman kalau dalam rangka khatam Quran harus tertib bacanya. Siapa jamaah Al-Falah sudah khatam Quran 1 kali? Ini pesaing saya Pak Rahim udah Masya Allah, Barakallah. Kenapa Pak Nyoman bisa khatam Quran? Karena beliau paksakan diri. Kenapa dengan izin Allah saya bisa khatam Quran sekarang menuju kedua? Karena saya paksakan diri Bapak. Nggak mungkin kita menghadirkan satu amal kita paksakan diri kita, betul nggak? Punya target. Sehari yang sudah lancar baca Qurannya punya target sehari 5 juz. Setiap habis sholat 1 juz, bisa nggak? Kalau kita paksakan bisa Bapak. Manjadda wajad. Where there is will, there is way. Pasti ada kemauan, pasti ada jalan. Baru kebiasaan buat habis sholat fardu baca 1 juz. Yang ketiga baru yang namanya kebutuhan, udah merasa butuh. Aku butuh baca Quran setiap habis sholat. Yang keempat baru haknya Allah.
saat kita baca Quran atau beribadah dibuat nyaman oleh Allah. Sekarang nanya, kalau buka Quran nyaman, mana lebih nyaman? Buka Quran atau HP? Kalau buka HP pernah ngantuk apa? Lagi pegang? Gak ada kan? Quran di mana ngantuk? Padahal juriknya sepanjang Ramadan dibelenggu. Berarti yang jurik siapa sekarang? Cocok. Bukan saya yang ngomong, mertuanya Pak Robi yang ngomong. Ya, nah inilah kita pahami. Jadikan Ramadan syahrul ibadah, boleh Pak? Apalagi? Ayo, saya mau nanya, sholat sunnah rawatib yang terbaik 10, 12 atau 14? 12, nggak salah. Karena pasti yang jawab 12 belum ketemu hadis dari Abu Dawud. Yang 12 itu nggak salah. Man sholat itna asyara rakatan fa banahu fil jannati qasran. Yang menunaikan sholat 12 rakaat sehari semalam itu sholat sunnah rawatib, Allah siapkan istana dalam surga. Tapi saya ingin tambahkan satu. Pernah dengar hadis Abu Dawud yang menjaga sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur. Orang yang mampu menjaga ini, dia dijauhkan dari azab kubur dan azab api neraka. Jadi yang betul bukan 12 Bapak Ibu, 14. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, dan 2 sesudah isya. Jangan tinggalkan. Itu tambahannya dalam hadis Abu Dawud, Hasan Sahih dibaca. Jadi yang selama ini kita pernah kita kerjakan mungkin 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur, betul? Nah bagaimana Ustadz kalau saya sholat zuhur ke Al-Fatihah tiba-tiba tinggal 2 menit cuma dapat 2? Berarti yang kurang 2 itu kita kerjakan habis sholat zuhur. 2 rakaat dulu niatnya qobliyah zuhur yang ketinggalan, sesudah itu baru ba'diyah. Sama dengan qobliyah subuh. Biasanya kalau kita makan sahur karena perutnya enak, begitu buka Al-Falah, waduh nggak sempat qobliyah subuh. Dikerjakannya kapan? Dengan 2 cara. Pertama habis sholat subuh langsung berdiri, kerjakan niatnya qobliyah subuh. Tapi akan banyak timbul fitnah. Lu sholat apa? Nah, nggak ada sholat habis subuh pasti gitu. Ada yang suuzon, wah jenggotnya doang tebal, nggak ngerti ilmu. Habis subuh dia sholat. Nah itu kan fitnahnya begitu tuh. Ya kan? Pasti jadi omongan karena dia nggak paham. Padahal Rasulullah SAW pernah mengerjakan qobliyah subuh yang ketinggalan, habis subuh langsung boleh kerja. Cara kedua ini lebih aman dari fitnah. Tunggu sampai matahari terbit, sampai syuruk. Kerjakan 2 rakaat dulu qobliyah subuh, sesudah salam baru 2 rakaat untuk niatnya sholat isyraq atau sholat syuruk atau sholat duha di awal waktu. Boleh nggak digabungkan sholat qobliyah subuh dengan syuruk? Nggak boleh karena beda pengerjaannya. Kan qobliyah subuh dikerjakan sebelum sholat subuh harusnya, betul? Sholat syuruk kan saat matahari terbit sempurna, betul? Nggak bisa digabung niat. Yang bisa digabung niat, contoh tahiyatul masjid dengan qobliyah zuhur bisa digabung. Ayyamul bid dengan puasa Senin kalau jatuhnya hari Senin itu bisa karena pengerjaannya bareng waktunya. Kalau syuruk dengan qobliyah subuh nggak bisa digabung niat karena berbeda waktu pelaksanaan. Bisa dipahami nih ya. Nah, itu contohnya. Ya misalnya waktu tinggal 3 menit. Bapak mau tahiyatul masjid, tapi kalau tahiyatul masjid nggak dapat qobliyah zuhur, Ustaz. Gabung niat. Ya 2 rakaat digabung niatnya tahiyatul masjid berbarengan niat dengan qobliyah zuhur. Yang paling saya khawatir sholat sunnah rawatib itu sekarang ini apa? Ba'diyah maghrib kalau sedang bukber. Coba lihat orang bukber, habis sholat maghrib dan zikir, banyak yang ba'diyah maghrib atau yang antri siomay. Pagi ada kambing guling, ada kari kambing, lebih banyak yang antri sana. Ini yang keliru. Disebut sholat sunnah rawatib itu bahasa fikih sholat sunnah mu'akkadah. Apa arti sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Maknanya apa? Sholat fardu yang kita kerjakan ada sholat sunnah rawatib yang akan sempurna pahalanya tanpa diiringi sholat sunnah rawatib. Kenapa disebut sunnah mu'akkadah? Sunnah yang sangat terikat. Terikat dengan apa? Dengan waktu sholatnya ada sholat-sholat sunnah rawatibnya. Disebut mu'akkadah secara makna istilah adalah sholat sunnah yang mendekati wajib. Jadi sunnah mu'akkadah itu artinya sholat sunnah yang mendekati wajib. Jadi rugi meninggalkan ba'diyah maghrib. Nah ibu-ibu saya ingatkan masalah ba'diyah isya.
Habis dia sholat isya dia zikir, dia ngobrol dengan sebelah. Tadi ibu makan pakai apa? Ngobrol. Totonya imam udah ngajak sholat tarawih. Udah lupa dia ba'di isya. Kalau udah sholat tarawih, ini ibu sering begitu. Bukan ibu di sini, bukan. Ibu di sono, ya. Kecuali yang kefefet. ya, itu pahami. Jadi itu salat rawatib jangan ditinggalkan, termasuk sholat duha. Nah, saya ingatkan amalan terbaik sepanjang Ramadan selain puasa dan sholat wajib tadi, umroh di bulan Ramadan. Ayo Mas Robi, tahun depan harus berazam. Saya nggak Ustaz Abdullah malah yang ngajak saya kali. Ustaz ada satu tiket lagi, Ustaz mau daftar nggak? Berapa? 26 juta 20 hari pesawat Garuda PP. Siap daftar. 26 juta 20 hari pesawat Garuda PP. Udah include visa, include kereta api cepat, include penginapan, include makan minum 26 juta 20 hari. Nggak kita daftar, Pak Nyoman. Ustaz Abdullah untuk gagas. Saya cuma pendukung. Ya. Mana Ustaz Abdullah? Sehat ya? Yang penting sehat. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Karena nggak kelihatan. Umrah Ramadan, baik itu di awal, tengah maupun akhir, pahalanya seperti ibadah haji. Dan haji bersama siapa? Rasulullah SAW. Kita yang sudah haji nggak ada satu riwayat pun. Barang siapa yang haji, dia haji bersamaku. Nggak ada tuh Ji. Tapi umrah Ramadan pahalanya haji bersama Allah Pak. Rugi yang pernah umrah Ramadan. Berjuang Bapak Ibu. Ini saya sampai merinding. Saya juga berjuang. Bayar. Nunggu jamaah kelamaan. Keburu mati. Ya, walaupun banyak juga saya yang gratis karena bimbing jamaah. Tapi kali bayar. Dan saya menyimpulkan karena ada yang bayar yang gratis, lebih enak bayar Pak Nyoman. Kenapa? Nggak ada beban nih jamaah. Kalau pembimbing Ustaz tukar uang, Ustaz bisa bahasa Arab, habis kita waktu tukar uangnya yang kita, ya antar ke mall juga kita susah kita kan. Nah kalau kita bayar nggak ada yang ngatur kita, orang kita peserta dan infak jalan Allah nggak pernah banyak. Saya ingatkan yang ingin umrah tahun depan akhir Ramadan dengan backpacker, ngeblok tiket sendiri, cari penginapan sendiri, murah ya. Karena travel rata-rata 45 juta, murah nggak? Ya, kita cuma 20 hari lagi. Itu contoh itu. Nah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Yang kedua, jadikan Ramadan sebagai syahrul Quran. Kalau ingin saya Bapak Ibu mendapatkan la'allakum tattaqun, jadikan Ramadan ini syahrul Quran. Punya target bacaan. Untuk Ramadan usahakan nggak usah tadabbur aja dulu. Targetnya menghatam Quran. Artinya apa? Kita banyak waktu ingin menghatamkan Quran. Kita punya target, hukum diri. Misalnya, seseorang mengatakan kalau nggak khatam Quran sepanjang Ramadan minimal 1 kali, aku berinfak Masjid Al-Falah 5 juta. Hukum setinggi-tingginya, jangan 50 ribu. Coba itu. Hukum denda kalau nggak khatam Quran, aku denda 50 ribu. Kira-kira pilih denda atau khatam Quran? Tapi kalau 5 juta, pikir. Jadi gitu hukum diri, seberat-beratnya. Saya mau hukum gitu, nggak khatam sekian kali. Saya akan telepon Pak Doni, jangan undang lagi, saya nggak pantas jadi ustaz. Jadi harus punya target. Atau denda yang seberat-beratnya sekian puluh juta misalnya. Harus punya target. Apa kata Umar bin Khattab? Hasibu qabla an tuhasabu. Hisab dirimu, audit dirimu, cambuk dirimu taufik, hukum dirimu sebelum nanti engkau dihukum di hadapan Allah. Di dunia ini bisa memaksa kita siapa? Kalau bukan diri kita, betul? Makanya kita paksakan, Allahumma paksakan. Nggak ada cara lain. Dan Ramadan diperintahkan as-siyam wal Quran yashfa'ani lil-'abdi yaumil qiyamah. Apa kata Rasulullah SAW? Puasa kita, bacaan Quran kita akan memberi syafaat nanti di hari kiamat. Apa kata puasa? Mana'tu at-ta'am wasyahawat fin nahar. Datang puasa kita selama ini puasa. Ya Allah beri dia syafaat karena aku tahan dia dari makan, minum dan syahwat di siang hari. Apa kata Quran? Mana'tu bin naum bil lail. Aku tahan dia dari rasa kantuk suatu malam. Beri dia syafaat ya Allah. Maka dengan izin Allah, Quran dan puasa yang kita lakukan ini akan memberi syafaat di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Rugi nggak jadikan Ramadan syahrul Quran. Yang ketiga, jadikan Ramadan syahrul shadaqah.
Dan itu digambarkan tentang Rasulullah SAW yang maksum, yang dijamin surga. Tapi beliau digambarkan selama Ramadan karih. Saking dermawannya beliau digambarkan seperti angin yang berhembus. Dermawannya beliau. Ayo saya, Mas Robi, siapapun yang punya mobil, siapkan di mobil air mineral, kurma, apapun, dimanapun kita berada, kita lihat memang butuh kita beri bantuan, taruh situ, biar mereka nikmati. Bukankah memberi makan kepada orang yang berpuasa seteguk air, pahala dia mengalir ke kita tanpa diberi pahala dia, betul? Ayo, ini syahrul shadaqah. Ini bulan berbagi. Ikuti jejak Rasulullah SAW, dermawan bulan ini. Karena dengan cara itu kita meraih la'allakum tattaqun. Yang keempat, jadikan Ramadan ini syahrul fi lailatul qadar. Bapak Ibu, karena perintah i'tikaf bukan hanya laki-laki, Ibu. Dengarkan hadis Aisyah. Kata Aisyah, kami istri-istri Rasulullah SAW i'tikaf sepeninggalan Rasulullah SAW. Pernah mereka mencoba i'tikaf saat suaminya masih hidup, tapi justru suaminya membatalkan niat i'tikaf tahun itu. Kenapa? Dia lihat istrinya mulai bersaing, mencari perhatian suaminya, sehingga Rasulullah SAW nggak nyaman dengan i'tikaf, dibatalkan i'tikaf. Dan istri merasa, wah ini suami kami batalkan i'tikaf gara-gara kami ini. Maka semenjak itu mereka nggak i'tikaf sampai beliau wafat. Sesudah beliau wafat baru istri-istri i'tikaf sampai mereka wafat. Ingat, istri-istri Rasulullah SAW dijamin masuk surga tidak? Tapi mereka i'tikaf. Rasulullah SAW apalagi, tapi beliau i'tikaf karena Rasulullah SAW ya'takifu hatta tuwfiya. Hadis Sahih Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW i'tikaf sampai beliau wafat. Wafat beliau usia berapa? 63. Parameternya bukan umur. Beliau i'tikaf sampai beliau wafat. Berarti kita ini sampai wafat i'tikaf lah. Bagaimana cara i'tikaf beliau? Lihat ini hadis Sahih Bukhari yang lain. Karena Rasulullah SAW ya'takifu al-ashur al-awakhir. Beliau itu i'tikaf 10 terakhir Ramadan. Ingat, 10 terakhir Ramadan. Nggak ada satu riwayat beliau i'tikaf malam-malam ganjil. Dari mana tuh riwayat? Kalau bukan riwayat kita buat sendiri. Nggak ada contoh beliau i'tikaf hanya mencari malam ganjil. Kenapa? Bagaimana kalau menurut kita ganjil, menurut Allah genap. Habis kita nggak dapat Lailatul Qadar, kita cuma dapat Laila Majnun kita. Kita pula yang ngatur waktu, bukan Allah. Coba 10 kita kawal, mau ganjil genap dapat nggak di situ? Itu yang betul. Itu gunakan akal. Sosok Nurul Albab itu gunakan akal, nurani. Udah cari malam ganjil, gaya suka-suka dia. Masuk ke Masjid Al-Falah jam 12 malam, bawa selimut, bawa bantal, bawa martabak telur. Nah, diajak orang i'tikaf suruh makan martabak dia. Yaudah. Martabak sedikit, ngobrolnya banyak. Habis itu udah waktu. Jadi provokator ya berarti. Jadi yang betul, bapak-bapak, saya tahu Masjid Al-Falah, masya Allah makmurnya. Saya nggak pernah i'tikaf di sini karena saya tahu karena terlalu makmur nanti antri terlalu lama. Saya sengaja cari i'tikaf di Masjid Al-Ghazi, nggak sebanyak Al-Falah. Jadi biar lebih aman gitu, kamar mandi. Ya, jadi Al-Ghazi depan, sektor 5. Saya i'tikaf biasa situ. Tapi orang Muhammadiyah sindir saya, apa nih Ustaz? Di i'tikaf nggak i'tikaf Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu karena nggak solid jamaahnya, hanya 3, tiba-tiba kita tinggal sendiri, yang lain pergi, kan nggak nyaman. Kalau rame-rame kan seru kan, ya, jadi hilang rasa kantuknya. Nah Bapak Ibu, ayo i'tikaflah yang sempurna, i'tikaflah intibah, i'tikaflah dasar kekuatan iman. Jadi i'tikaf yang benar 10 hari terakhir Ramadan kita berdiam diri masjid, aktivitas hidup kita di masjid, baik itu berkaitan kehidupan manusiawi kita seperti makan, minum dan sebagainya, maupun ibadah kita. Dan diingatkan oleh Rasulullah SAW, i'tikaf yang benar ahya laila, hidupkan malam dengan ibadah. Wa aiqadha ahlahu, bangunkan keluarga kita. Dan Aisyah bertanya, doa apa yang kita panjatkan di 10 terakhir Ramadan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa artinya? Apa beda afun dengan ghafur? Afun itu kita mohon seluruh dosa kita baik besar maupun kecil Allah ampuni semua, nggak ada yang tersisa. Dan itu kita mohon di 10 terakhir Ramadan. Mohon bangunlah, hidupkan malam.
syadda mi'zarahu. Di akhir Ramadan beliau semakin sungguh-sungguh beribadah. Dan target terakhir, kalau mampu Bapak, di akhir penghujung Ramadan, ada nggak air mata yang akan mengalir? Air mata pertama mengalir karena sedih kehilangan Ramadan. Kita itu kok malam takbiran sedih atau senang? Padahal Rasulullah SAW digambarkan tafidu minadam, beliau menangis terseduh-seduh sampai membasahi jenggot. Karena beliau sangat takut kehilangan Ramadan. Dan itu diikuti para sahabat. Karena salafus saleh berharap setiap hari itu Ramadan. Makanya perbuatan mereka yang digambarkan aktar-aktar para sahabat itu, 6 bulan sebelum Ramadan mereka minta pada Allah bertemu Ramadan. Allah mabalighna Ramadan. Kalau kita kan bulan Rajab, mereka 6 bulan sebelum Ramadan. Sesudah pasca Ramadan, 6 bulan sudah Ramadan, apa perintah mereka? Mereka berharap amal ibadah mereka diterima oleh Allah. Mereka berharap kekurangan-kekurangan amal soleh mereka diampuni oleh Allah. Itu sahabat, salafus saleh, garda terdepan dalam keimanan. Makanya Allah menjadikan radhiyallahu anhu, Allah ridho pada mereka. Tapi kita bisa diridhai Allah dengan syarat. Kalau bapak ibu khususnya saya ingin diridhai oleh Allah, buka surah At-Taubah ayat 100. Apa syarat mendapatkan gelar RA, bukan Raden Ajeng, radhiyallahu anhu di hadapan Allah? Syaratnya kata Allah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Syaratnya kata Allah, ikuti jejak sahabat, bermanhaj pada mereka, amalkan, contohkan mereka sebagai cara kita bagaimana beribadah dan memahami tentang syariat ini. Itu perintah Allah, itu jaminan Allah. Maka lihat kata-kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Aku ridho pada mereka dan mereka ridho padaku. Syaratnya apa tadi? Ikuti jejak sahabat. Sahabat berharap sepanjang tahun Ramadan. Rasul dan para sahabat sedih sekali kehilangan Ramadan. Mereka sangat khawatir amal-amal mereka sepanjang Ramadan tidak diterima oleh Allah. Kalau kita ada perasaan itu enggak, itu biasa aja. Kalau itu mampu hadir, barakallahu fiik. Selamat Bapak. Kalau mampu di akhir Ramadan ada berapa air mata yang tadi saya sebut, air mata takut kehilangan Ramadan, air mata kekhawatiran amal ibadah kita nggak terima oleh Allah, air mata berikutnya jangan-jangan ini Ramadan terakhir dalam hidupku ya Allah. Ada jaminan nggak tahun depan kita ketemu Ramadan? Nggak ada. Ini yang keempat. Ada cara kelima bagaimana mewujudkan Allah tentang takut supaya kita terhindar dari puasa cuma dapat lapar dan haus. Ini pertarungan bersama, termasuk saya. Siapa orang-orang cuma dapat lapar dan haus puasanya? Pertama, hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ahmad. Malam yada qaula zur wal amal bi yusalillahi haja ayyada ta'amu syarabu. Mereka yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Justru mereka melakukan amalan-amalan yang mengandung kedustaan. Bisa kita lihat pengadilan hari penuh dusta. Atau kita ghibah, atau kita menyakiti seseorang. Ini adalah orang-orang laisa lahu hajah. Allah nggak punya hajat terhadap puasa orang ini walaupun telah menahan lapar dan haus. Jadi mereka yang rugi itu mereka yang ngomongnya dusta dalam puasa. Berikutnya, apa kata Rasulullah SAW dan riwayat Ahmad dan Abu Daud? Laisa siyam ayyada ta'amu wa syahwatu. Bukan disebut puasa karena meninggalkan makan minum dan syahwat di siang hari. Innamas siyam ayyada ar-rafathu wallahu wal jah. Yang disebut puasa sesungguhnya mereka yang meninggalkan rofas. Apa arti rofas? Pertama, jima. Ada juga ulama memahami rofas itu ucapan-ucapan yang seorang laki-laki berhasrat pada seorang wanita. Berarti konten-konten porno, melihat hal-hal porno dan sebagainya. Ini namanya rofas. Orang yang tidak lepas dari rofas jangan mimpi pahala puasa yang dia dapat kecuali lapar dan haus. Yang kedua, lagu. Apa lagu? Perbuatan sia-sia. Puasa tapi kerja yang nonton, main HP,
tidur. Saya ingatkan, tidur itu ibadah tuh hadis palsu. Saking palsunya Mas Robi nggak ditemukan di kitab hadis palsu. Saking palsunya. Siapa bilang puasa itu tidur? Lihat sejarah sirah nabawiyah. Peperangan yang banyak dimenangkan umat Islam dipimpin oleh Rasulullah SAW banyak di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Perang Badar bulan apa? Ramadan. Khandaq, Khaybar itu banyak di bulan Ramadan. Saya membayangkan waktu ke Turki. Yang pernah ke Turki tahu itu ada museum, ada apa, istana Katopi, Palace. Itu ada pedang-pedang sahabat dan pedang Rasulullah SAW. Saya bayangin Ramadan pakai pedang seberat sebesar itu, cari musuh, tebas. Dalam pandangan saya, buru-buru ketebas leher musuh, pegangnya udah goyang-goyang gitu. Ramadan, bayangkan. Dan nggak ada satu riwayat saat mereka perang mereka buka puasa, nggak ada satu riwayat. Mereka tetap berpuasa dan berperang. Negeri ini diproklamirkan bulan apa? Ramadan tanggal 17 Agustus, Pak. Coba lihat sejarah. 17 Ramadan. Coba buka sejarah. Indonesia diproklamirkan 17 Ramadan. Betul ya? Itu yang saya baca sejarah. Hebat. Tapi kok lihat hari ini gimana? Makin maju Ramadan, maju soft. Ternyata Al-Falah juga sama. Saya pikir Al-Falah udah kondusif jamaah. Imannya udah di atas rata-rata. Rupanya Sami Mawon. Bukan banyak yang hadir sini. Yang nggak hadir pasti kan. Yang hadir udah insya Allah istiqomah. Coba. Jadi bagaimana kita bertanggung jawab nanti di hadapan Allah? Kita minta bertemu Ramadan datang, kita seenaknya bersikap terhadap bulan yang penuh rahmat, maghfirah dan ampunan. Jadi yang kedua, hindari perbuatan yang sia-sia. Yang perlu saya ingatkan, perbuatan sia-sia sering kita tanpa sadar. Pertama, nonton TV waktu sahur, buka HP di waktu sahur, ngobrol keluarga waktu sahur. Ini adalah kebodohan. Ini adalah kekeliruan besar. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Allah mengatakan. Lihat surah Az-Zariyat, surat 51 ayat 16 sampai dengan ayat 19. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Allah menjanjikan sesungguhnya orang-orang bertakwa Allah siapkan surga dan mengalir sungai-sungai di dalamnya. Di antaranya siapa sifat orang bertakwa yang Allah siapkan surga? Wabil ashar yastaghfirun. Di waktu sahur kata Allah mereka banyak mohon ampun, banyak istighfar, bukan nonton TV, buka HP, ngobrol. Ini kebodohan tingkat tinggi. Karena itu waktu terbaik kita berdoa di depan Allah. Bukankah hadis qudsi Allah berjanji, aku sangat dekat dengan hambaku sepertiga malam terakhir. Sahur itu termasuk sepertiga malam? Termasuk. Rugi. Ustaz, kami keluarga buka TV, bukan nonton lawak Ustaz. Dengar dakwah. Bukan saatnya dengar dakwah. Saatnya itu perintah Allah banyak istighfar dan doa. Dengar dakwah nanti jam 9 pagi habis doa silakan. Ini jangan ditabrak aturan Allah. Kalau ingin la'allakum tattaqun. Berikutnya saya ingatkan keluarga muslim. Jangan ada istilah ngabuburit. Jalan-jalan sore cari panganan sore, habis waktu. Justru antara asar maghrib itu waktu terbaik banyak berzikir, banyak berdoa. Apalagi saya ingatkan kok nggak bisa sejak asar sampai maghrib minimal buat SOP dalam rumah tangga. Apa itu? 15 menit sebelum azan maghrib semua keluarga kita sudah berada di rumah. Anak-anak kita sudah pulang dari mana. Harapannya mereka mandi 10 menit, tinggal 5 menit, ajak mereka menghadap kiblat. Ajak keluarga kita angkat tangan mewek di hadapan Allah. Saya masih punya bayi, balita, 2 tahun 4 bulan. Kita ajak, kita ajarkan. Karena as-shaim hatta yuftira salatatu la turaddu da'watuhum. Apa kata Rasulullah SAW? Ada 3 golongan doa mereka nggak akan ditolak oleh Allah, alias dikabulkan oleh Allah. Yang pertama as-shaim hatta yuftira, orang berpuasa sampai dia berbuka.
Makanya saya bilang SOP 5 menit sebelum azan semua harus berdoa di depan. Yang kedua, imamun adil, sosok pemimpin yang adil. Yang tiga, dakwatul mazlum, orang yang terzalim. Lihat bahasa Rasulullah SAW, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ini kesempatan banyak berdoa. Apalagi hari Jumat kemarin. Tapi banyak lalai kita kan. Gak ada yang kan? Wah iya tuh. Berikutnya, tolong perhatikan tentang Allahu atau al-jahlu, kebodohan kata Rasulullah SAW tadi. Kebodohan berikutnya apa? Tidak khatam Quran. Karena kebanyakan hal-hal yang remeh-temeh. Itu kebodohan. Kebodohan berikutnya nggak istiqomah sholat tarawih dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ini kebodohan. Kebodohan berikutnya nggak sholat berjamaah. Yang paling berat kalau kita sholat berjamaah waktu Ramadan, sholat apa? Subuh atau asar? Makanya nggak rame tadi. Bisa jadi Ustaz, kami kan tadi ini tanggal 1 Ustaz, ambil duit ATM, sekalian ke mall, selebih gitu. Ujungnya di mana asal? Di mall. Termasuk kebodohan berikutnya, suami kasih THR istrinya, keluarganya akhir Ramadan. Ini kebodohan suami. Hindari keluarga kita seputar akhir Ramadan dari mall dan pasar. Beritahu istri-istri kita itu kalau mau buat kue lebaran sekarang. Sebenarnya udah terlambat juga, harusnya sebelum Ramadan. Dengan izin Allah, saya selalu buat SOP dalam rumah tangga saya, Mas Robi, sebagai ibrah saja. 2 pekan sebelum Ramadan saya sudah selesai dengan THR apa-apa. Karena saya berharap begitu masuk Ramadan keluarga saya fokus nih ibadah. Saya hidupkan anak-anak saya bilang harus khatam Quran. Yang khatam Quran dapat hadiah dari Abi 200.000. Pada baca tuh. Namanya juga anak-anak kan semangat. Yang belum balik, yang masih usia 6 tahun, kalau puasa dapat goceng sampai maghrib. Kalau cuma jam 12 dapat 2.000. Itu contoh. Itu namanya targhib, motivasi keluar. Semangat. Istri juga perlu semangatin. Kalau nggak khatam Quran sepanjang Ramadan karena sibuk, potong anggaran belanja separuhnya. Semangat pula istri kita baca Quran daripada dipotong anggaran negara. Jadi itu namanya targhib, motivasi, lecut mereka. Dan ingat, kita yang melecut harus memberi keteladanan, betul? Karena pendidikan yang terbaik contoh keteladanan. Maka anak-anak saya nggak bisa protes abinya udah khatam Quran misalnya gitulah contoh. Ya, abinya nggak pernah tinggal di sholat tarawih, artinya keteladanan perlu dari kepala keluarga. Supaya perintah kita, aturan kita, SOP kita mereka ikuti karena ada keteladanan. Tidak dalam pandangan mereka, omdo nih, ayah nyuruh aku, ayah aja sering main HP itu, habis kita. Kakek omdo, aku suruh ngaji ke Al-Falah, kakek aja nonton itu, habis kakeknya. Itu contoh keteladanan. Qudwah hasan. Mungkin ini pas jam 5:05 ada pertanyaan, silakan. Nanya boleh sesuai tema, boleh luar tema. Saya ulangi ya, sebentar. Menggapai la'alakum tattaqun ada 5 hal. Jadikan Ramadan bulan ibadah, jadikan Ramadan bulan Quran, jadikan Ramadan bulan sedekah, jadikan Ramadan meraih Lailatul Qadar, dan yang terakhir jadikan Ramadan melawan hawa nafsu yang tadi kita sebutkan contoh-contoh. Oke, silakan. Terkait sholat sunat malam itu kan apakah sebelum apakah sesudah? Zuhur ya. Kalau Jumat apakah sama? Untuk Jumat beda. Ingat kaidah ibadah. Al aslu fi ibadah at-tahrim atau at-tauqif. Apa artinya? Asal muasal ibadah sesuatu yang terlarang atau haram. Sampai ada dalil yang memerintahkan. Berarti sholat Jumat itu ibadah bukan? Ibadah ya? Oke. Bagaimana ibadah berkaitan sholat Jumat? Rasulullah SAW tidak pernah menganjurkan namanya qobliyah Jumat. Yang ada kita memahami dalil adalah ba'diyah Jumat. Pertanyaannya, ba'diyah Jumat itu yang terbaik 2 rakaat atau 4 rakaat? Berapa rakaat? Ba'diyah Jumat, sholat sunnah habis sholat Jumat yang terbaik 2 atau 4? Ada 2 kalau beliau pulang ke rumahnya. Kalau beliau di masjid, beliau kerjakan 4. Jadi yang terbaik itu 4. Ya.
Karena ada contoh, ada dalil. Walaupun betul kata abang kita, beliau sering kerjakan 2, tapi beliau juga mengerjakan 4. Biasanya beliau kerja 4 gimana? 2 di masjid, 2 di rumah. Tapi rumahnya ingat bersebelahan. Masalahnya kan bersebelahan rumahnya kan. Itu. Jadi yang terbaik 4, bukan 2. Nah, saya kembangkan pertanyaannya. Saya mau nanya. Tadi nanya saya, sekarang saya balik nanya. Qobliyah asar ada atau tidak? Tidak muakkad, tapi ada ya. Jumlah qobliyah asar terbaik 2 atau 4 rakaat? 4 rakaat yang terbaik. Lihat hadis Sahih Bukhari dari Aisyah. Qobliyah asar terbaik 4 rakaat kenapa? Karena kita disenangi para malaikat. Kita didoakan para malaikat. Apa doa malaikat untuk kita? Allah marhamhu, Allah maghfirlahu. Ya Allah rahmati dia, ampuni dosanya. Kalau malaikat yang doain kita dikabulkan Allah. Jadi yang betul qobliyah asar 4. 2 boleh, cuma afdalnya 4. Supaya dapat doa malaikat. Terus qobliyah maghrib dan qobliyah isya ada atau tidak? Hah? Pertanyaannya dulu, ada atau tidak? Ada, tapi tidak muakkad, betul? Apa dalilnya? Bainal adzaini rakaatan liman syaa. Antara adzan dan iqamah kata Rasulullah SAW, ada sholat 2 rakaat bagi yang mau. Bagi yang mau, liman syaa. Bagi yang mau. Terus kalau nggak mau terus mau ngapain? Kalau ngobrol keliru. Kalau mau, kalau Ustaz kita kan dari maghrib dan duduk di sini Ustaz, nggak mau qobliyah isya, boleh kan bagi yang mau tadi. Betul ya? Cuman manfaatkan jangan yang sia-sia. Hakikatnya demikian. Nah inilah berkaitan sholat sunnah rawatib. Jadi zuhur sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 4 rakaat. Apa hikmah? Kan dari subuh sampai ke zuhur itu kan kita sibuk dengan pekerjaan, betul? Itulah waktu kita kontemplasi. Makin banyak kita lakukan sholat-sholat yang tadi sesuai dengan sunnah tuntunan, ada dalilnya maksud saya, kita akan merasa nanti sesudah pekerjaan qobliyah zuhur, sholat zuhur dan ba'diyah zuhur. Coba Pak Haji rasakan, saat bekerja itu akan lebih nikmat karena kita sudah kontemplasi dengan Allah, sudah mi'raj. Pasti akan banyak ide-ide cemerlang nanti Allah tanamkan. Itulah fungsi. Insyaallah. Asar juga, kenapa qobliyah asar lebih bagus 4? Karena itu waktu letih-letihnya bekerja, betul? Nah, itu istirahat dan hiburan untuk orang beriman. Sholat itu sebenarnya hiburan. Sholat itu sebenarnya hobi yang harus tertanam pada orang beriman. Seperti orang hobi mancing, kenapa tengah malam dia melek? Pernah dengar breaking news seorang pemancing karena ngantuk masuk kolam? Pernah dengar nggak berita? Nggak ada kan? Karena dia berusaha nggak ngantuk. Dia minum kopi, kalau dia merokok pakai rokok, dia makan Indomie, ada aja caranya, pokoknya melek. Makanya ada berita seorang pemancing masuk kolam karena ngantuk, ada beritanya kan? Itu contoh. Atau lagi goes, pernah lihat orang goes sambil ngantuk, ada nggak? Yang hobi main pingpong, ada nggak main pingpong sambil ngantuk? Nggak ada kan? Karena dia menikmati permainan. Hari ini coba bertanya pada kita, saat sholat kita nikmati tidak? Yang menikmati sholat karena kekuatan apa tadi? Iman, bukan karena fisik. Kalau fisik capek, tapi iman yang berbicara. Wallahu a'lam. Ada lagi cukup? Cukup ya? Ya untuk bapak-bapak ini saran saya baca Quran itikaf aja. Saya kalau ada tamu dan bukber di rumah mertua, jadi saya pamit nggak sholat maghrib di sini dan tugas saya di Indra Prasta nanti untuk tarawih. Barakallahu fikum, al-afwu minkum, mohon maaf lahir dan batin. Semoga doa saya untuk Bapak Ibu bisa umroh di akhir Ramadan. Semoga tahun depan ada spanduk di depan Masjidil Haram, Jamaah Al-Falah i'tikaf bareng di Masjidil Haram. Masya Allah. Nabung, ya, jangan doa wae, nabung. Udah nabung nyetor, jangan lupa nyetor nggak berangkat juga. Nah ini masalahnya, ya. Jadi azam niat nabung dan nyetor insyaallah. Barakallahu fikum. Mohon maaf segala kekurangan saya selama ini. Kalau ini pertemuan terakhir kita karena nggak tahu umur, sekali lagi saya mohon maaf dan batin. Semoga Allah pertemukan kita di Ar-Rayyan. Semoga Allah memberi kita derajat takwa pasca Ramadan. Semoga dosa-dosa kita yang telah diampuni oleh Allah dengan ibadah saum Ramadan kita.
Semoga Allah pertemukan kita dengan dirinya Allah saat nanti di padang mahsyar, karena diingatkan, dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, lis-shaimi farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbi. Bagi orang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan saat berbuka dan bahagia, Allahu Akbar, kita akan melihat wajah Allah dalam bentuk asli. Semoga kerinduan itu, rasa itu benar-benar Allah wujudkan. Kita bisa melihat sosok Allah yang selama ini kita hanya imani, sesuatu yang gaib, tapi nanti benar-benar Allah tampakkan dirinya di hadapan kita, karena kita termasuk orang berpuasa karena Allah, imanan wa ihtisaban. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi mohon maaf kalau jamaah Al-Falah duluan masuk surga, ajak-ajak kami yang masih di neraka. Kalau saya duluan masuk surga, semoga saya ingat jamaah Al-Falah. Saling mengajak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.